Halo anak-anakku yang cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Agung Hartopo. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 8, subtema 3, lingkungan sahabat kita, tentang usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 3. Pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Sekarang, mari kita pelajari apa pengaruh kegiatan ekonomi tersebut bagi masyarakat. Sebelum kita mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, mari kita ingat kembali bahwa kegiatan ekonomi tersebut itu meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Tentunya kalian sudah paham ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini Pak Agung beri contoh mengenai kegiatan produksi. Pada gambar tersebut, petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk, menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah itu, bulir-bulir padi mulai bernas. Petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir tersebut. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasilnya pun akhirnya dijual. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, sehingga petani tersebut juga disebut produsen karena menghasilkan padi. Oke, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengaruh dari kegiatan ekonomi yang berupa produksi, yaitu untuk pemilik sumber daya ekonomi, misalnya yang mempunyai tanah tersebut berarti mendapatkan balas jasa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Nah, hal tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan untuk produsen bisa mendapatkan keuntungan dan akhirnya juga bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut juga distributor. Kita memerlukan distributor agar barang bisa kita dapatkan lebih mudah. Perhatikan pada gambar tersebut, ketika kita melakukan kegiatan distribusi, maka memerlukan alat transportasi yang baik. Dengan alat transportasi yang baik tersebut, maka barang akan tersalurkan juga dengan baik. Kegiatan untuk ekonomi yang selanjutnya adalah konsumsi. Kita tahu bahwa ketika anak-anak di kantin, maka ada yang membawa bekal sendiri ataupun membeli di kantin sekolah. Nah, kegiatan tersebut termasuk kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut
konsumen. Perhatikan tabel kegiatan ekonomi tersebut. Di sini Pak Agung contohkan mengenai pengaruh kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya kegiatan dari pabrik kerupuk. Itu merupakan jenis produksi. Yang diuntungkan adalah masyarakat yang suka makan kerupuk, dan keuntungannya adalah mereka makan lebih lahap. Contoh lagi, misalnya kegiatan menjual pasir, termasuk jenis distribusi. Masyarakat yang diuntungkan mereka yang sedang membangun rumah. Keuntungannya tentunya pembangunan menjadi lancar. Dan perhatikan juga contoh yang lainnya. Di situ ada nelayan yang memproduksi, pengrajin mebel, menjual alat tulis, dan serta keuntungan yang diperolehnya. Dari berbagai keragaman sosial, akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan. Yang pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. Yang kedua, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Selanjutnya, saling menghargai keragaman ekonomi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, dan juga terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Demikian kira-kiranya untuk pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita beralih ke materi tema 8, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Di dalam pembelajaran yang ketiga tadi telah dijelaskan bahwa keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kita harus bersikap? Tentunya kita harus saling menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Di dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kenapa kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ya, karena kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu juga melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan. Contohnya pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan juga untuk memperlancar kegiatan produksi tersebut. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor mendapat keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen sendiri memiliki makna bahwa pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau yang disebut dengan distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan
membentuk arus diagram ekonomi. Dari penjelasan tersebut, berarti setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Sebagai manusia, kita ditakdirkan menjadi makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Maksudnya, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sedangkan merupakan makhluk ekonomi, yaitu manusia yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga di dalam kita bermasyarakat harus punya etika moral. Dengan etika moral tersebut, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Contoh lain adalah untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang pun, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Bayangkan, untuk proses ini saja sudah melibatkan banyak sekali orang. Untuk itu, ada beberapa cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Maksudnya di sini tidak berlaku curang dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain dan bisa meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Oke, perhatikan contoh tabel. Di sini ada beberapa peran pelaku dalam kegiatan ekonomi dalam pembuatan sebuah pakaian. Contoh jenis usahanya bisa petani kapas, pemintal benang, pemilik pabrik tekstil, pegawai pabrik tekstil, dan penjahit. Mereka semua tentunya punya peran masing-masing dan semuanya juga memperoleh keuntungan yang digunakan untuk pemenuhan hidup mereka. Jadi, kita harus bisa saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Demikian kira-kiranya untuk materi pembelajaran 4. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah menyimak materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.